Perkenalkan, saya Brandon Emmanuel dengan NIM 535230013. Saya akan membahas analisis kelemahan video UAS otomasi dan robotika. Untuk kelompok pertama, kelemahannya ada di data hilang. Di video tidak memuat data kuantitatif angka 14 miliar yang ada di laporan untuk memperkuat argumen urgensi otomasi. Lanjut ke kelompok kedua, kedalaman teknisnya. Aspek teknis industri 4.0 seperti sistem SCADA atau IoT yang ditekankan di laporan tidak dijelaskan di video. Video hanya membahas fungsi dasar mesin. Lalu selanjutnya, untuk kelompok 3, data yang nggak sinkron. Angka kuncinya di laporan ini hilang di video. Video justru memunculkan angka persentase 30%, 40% yang sumber tidak ditemukan di abstrak atau kesimpulan laporan, sehingga validitas datanya dipertanyakan. Lalu untuk kelompok 4, 5, dan 6, ada indikasi AI voice over sehingga menyebabkan low effort. Meski visualnya effort, atau yang biasa dibilang banyak footage relevant, penggunaan suara AI mengurangi poin originalitas presentasi mahasiswa tersebut. Lalu untuk kelompok 7, out of topic. Video menghabiskan lebih dari 3 menit hanya untuk menceritakan sejarah global Coca-Cola yang tidak penting terkait otomasi. Harusnya fokus utamanya pada mesin, bukan sejarah merek. Lalu untuk kelompok 8, visualnya generik. Visual yang digunakan terlihat seperti stok video umum industri air minum, bukan visual spesifik dari pabrik PT Tirta Investama atau mesin yang dibahas di laporan. Untuk kelompok 9, detail teknisnya hilang. Video ini nggak menyebutkan nama-nama mesin spesifik yang ada di laporan. Padahal laporan sangat detail menyebutkan merek dan tipe mesin seperti ACML, C600, Gusu, dan lain-lain. Untuk kelompok 10, kurang mendalam. Narasi di video hanya menyentuh permukaannya saja. Konsep dan detail teknis robotik yang udah ada di laporan tidak dijelaskan atau divisualisasikan dengan baik. Lalu untuk kelompok 11, data kunci hilang. Laporan sangat teknis membahas platform properti Hitachi seperti Digital Twin dan Lumada. Tapi videonya itu sama sekali nggak menyebutkan nama-nama teknologi tersebut. Untuk kelompok 12, ada fatal error di akhir video. Yang ada konten 1 menit plus, itu isi cuma meme atau blooper aja yang nggak ada hubungannya dengan tugas kuliah. Ini sangat tidak profesional. Lalu lanjut pada simulasi robot. Robot yang kami gunakan adalah Epson SCADA T3. Agar robot ini bisa bergerak cerdas, ada 3 tahapan logika utama yang kami tanamkan melalui software Epson RC+. Yang pertama ada inisialisasi, teaching point, serta logika sequential. Sekarang kita lihat implementasi pada video ini. Pertama, operator kan menekan tombol start pada panel control. Ini ngirimin sinyal ke input ke controller untuk menjalankan kode main. Nah, positioning dan picking ini, robot membaca perintah jump ke posisi pick. Anda bisa lihat dengan robotnya turun presisi ke atas balok biru. Di sini fungsi on gripper aktif, sehingga penjepit gripper ini menutup dan mencengkram balok tersebut. Lalu dia akan lakukan fungsi moving and placing. Setelah balok tergenggam, robot akan mengangkatnya dan bergerak horizontal menuju posisi place-nya, yaitu di sini. Fungsi off grippernya atau on gripper jalankan sehingga balok dilepaskan dengan rapi ke dalam slot tray. Lalu setelah tugas selesai, siklus berakhir, robot otomatis akan kembali ke home position dan standby untuk perintah selanjutnya atau siklus berikutnya. Inilah bukti bahwa integrasi antara pemrograman titik koordinat dan logika sequence berhasil membuat robot melakukan tugas pick and place secara otonom. Sekian dari saya, terima kasih.